Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam semangat dan salam Pancasila. Selamat datang di pembelajaran online Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Siti Darwija. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi semester ganjil yang akan kita pelajari di kelas 11 ini yang pertama yaitu bab 1 membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bab 2 kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Bab ketiga, kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Selanjutnya, ini ada peta konsep dari bab 1. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan kewajiban hak asasi manusia. Dan yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Bagian A tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, tepat sekali. Ini salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana di gambar tersebut terlihat ada seseorang yang dibunuh dan meninggal dunia. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hak asasi? Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir maupun dalam kandungan. Adapun asasi bersifat dasar atau pokok. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia, hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, ciri dari hak asasi manusia yaitu tidak boleh dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain ataupun orang lain. Yang ketiga, ciri dari hak asasi yaitu bersifat universal, yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Dan yang keempat, ciri khusus dari hak asasi manusia yaitu tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi dan budaya. Ini beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia yang dikemukakan oleh tokoh. Yang pertama, menurut John Locke, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat ataupun bersifat mutlak. Menurut John Locke juga hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahirlah suatu kewajiban. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengertian hak asasi manusia selanjutnya menurut Contenjoro Porbapranoto, beliau mengungkapkan bahwa hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari haknya sehingga sifatnya suci. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 3
39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dalam dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ini ada beberapa gambar mengenai hak asasi manusia. Yang pertama itu ada gambar siswa dari berbagai jenjang. Dimaksudkan bahwa setiap orang memiliki hak dalam berpendidikan atau memperoleh pendidikan. Gambar yang kedua yaitu merupakan gambar berbagai agama yang dianut di Indonesia, sehingga di sana jelas bahwasanya hak dalam menentukan agama itu sudah diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya yaitu hak dalam mengemukakan pendapat di muka umum. Yang terakhir merupakan gambar persamaan di depan hukum. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia secara umum dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right, di mana hak asasi pribadi ini berkaitan dengan hak seseorang yang melibatkan diri sendiri. Misalnya yaitu hak kebebasan untuk bergerak, melanjutkan keturunan, hak untuk hidup, dan lain-lain. Selanjutnya hak yang kedua yaitu hak asasi politik. Tentu saja hak ini berkaitan dalam pemerintahan ataupun politik. Contoh hak asasi di bidang politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam satu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hak asasi hukum, di mana hak ini membahas bagaimana setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Salah satu hak yang sudah diatur di negara kita yaitu hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak persamaan di depan hukum, serta hak perlindungan hukum. Yang keempat, macam-macam hak asasi manusia yaitu hak asasi ekonomi, yaitu berkaitan dengan hak ekonomi. Salah satu contohnya yaitu hak kebebasan untuk melakukan jual beli, hak melakukan sewa utang piutang, dan lain-lain yang berkaitan di bidang ekonomi. Selanjutnya hak asasi peradilan, yaitu berkaitan dengan hak asasi dalam bidang peradilan. Contohnya yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di dalam peradilan, hak persamaan dan perlakuan penangkapan dan penahanan dan penyelidikan, dan lain-lain. Dan hak yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang berkaitan dengan sosial budaya ataupun masyarakat. Salah satu contohnya yaitu hak menentukan dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran atau untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat. Poin kedua yaitu berkaitan dengan makna kewajiban asasi manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana terdapat 2 gambar. Yang pertama yaitu ada peserta didik yang sedang bersih-bersih ataupun membersihkan sampah, dan sebelah kanannya yaitu masyarakat yang sedang gotong royong untuk membersihkan atau membuat jalan raya. Dari foto tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban atau sesuatu yang dilakukan oleh semua orang dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia, yang pertama secara sederhana bahwa kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila
tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Hak merupakan sesuatu yang akan diterima ketika kita sudah menjalankan kewajiban, di mana kewajiban itu secara sederhana yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, demikian pemaparan materi bab 1 dari kelas 11. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam Pancasila.